Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini sebagai tim pembahas untuk kelompok 7. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu kami terdiri dari saya sendiri, Kevin Osafkirts, dan juga dua orang teman saya, yaitu Amira Latifa dan juga Nimesa Sanyatika. Kami akan membahas mengenai kesalahan teknis, kesalahan substantif, dan juga pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada kelompok 7. Oleh karena itu, mari kita lihat video yang berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan teknis yang terdapat pada makalah kelompok 7. Adapun kesalahan tersebut berjumlah sebanyak 21 kesalahan yang terdapat pada penggunaan tanda baca, penggunaan istilah asing, penggunaan huruf kapital, kesalahan pemilihan kata, serta tidak konsisten dengan pemilihan line spacing seperti left line dan justify. Sekian untuk kesalahan teknis dari kelompok 7. Kemudian kelompok kami akan menjelaskan kesalahan substantif. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai kesalahan substantif yang pertama, yaitu terdapat pada bagian tujuan, di mana di bagian tujuan yang dijelaskan oleh kelompok penyaji sayangnya tidak menjelaskan tujuan dari talent benefit, karena di dalam pengertian sebelumnya bahwa talent benefit dan juga talent compensation adalah dua hal yang berbeda. Namun sayangnya di bagian tujuan yang dituliskan hanya menjelaskan tujuan dari talent compensation tanpa menjelaskan tujuan dari talent benefit itu sendiri. Untuk kesalahan substantif berikutnya adalah penyaji hanya menjelaskan gambaran secara umum dan tidak memberikan contoh nyata pada bagian faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan untuk standar kompensasi. Kesalahan substantif berikutnya adalah kelompok penyaji tidak mengaitkan teori yang telah disebutkan sebelumnya dengan contoh, sehingga pembaca sulit memahami keterkaitan antara contoh maupun teori yang telah disebutkan. Kelompok penyaji hanya menyebutkan program-program apa saja yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertanyaan, di mana terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada kelompok penyaji. Yang pertama yaitu pada bagian definisi tunjangan dikatakan bahwa tunjangan merupakan manfaat yang diberikan secara tidak langsung sebagai fasilitas kesejahteraan kepada para karyawan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang dimaksud dengan pemberian secara tidak langsung? Bukankah tunjangan itu diberikan secara langsung dan dapat dirasakan secara langsung pula oleh para karyawan yang menerima? Lalu, apakah maksud dari fasilitas pekerjaan tersebut? Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan untuk melakukan pemberian kompensasi dan juga tunjangan kepada para karyawan? Dan bagaimana cara perusahaan untuk bisa menetapkan besaran angka yang akan diterima oleh para karyawan tersebut? Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah nomor 3, bagaimanakah sistem kompensasi pada perusahaan di Indonesia jika dilihat pada dua faktor yang menjadi dasar pertimbangan standar kompensasi dan apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan kompensasi dengan baik? Untuk pertanyaan yang keempat adalah berdasarkan contoh yang kalian berikan mengenai kompensasi dan benefit pada berbagai perusahaan baik di Indonesia maupun luar negeri, termasuk dalam komponen kompensasi dan benefit manakah contoh-contoh tersebut? Pada bagian tipe kompensasi non-finansial, kalian menyebutkan bahwa teman kerja merupakan salah satu contoh dari kompensasi. Apakah semua perusahaan dapat memenuhi kompensasi jenis ini? Dan apakah setiap perusahaan dapat memberikan kualitas kompensasi yang berupa teman kerja itu dengan setara? Selanjutnya, yang merupakan pertanyaan terakhir dari tim pembahas untuk tim penyaji, perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang menggunakan layanan jasa dari perusahaan outsourcing untuk menyediakan karyawan kontrak. Pada makalah yang dibuat oleh tim penyaji menyebutkan bahwa karyawan yang menggunakan sistem kontrak ini akan mendapatkan konsekuensi apabila ia tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menetapkan indikator keberhasilan untuk karyawan dengan sistem kontrak ini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang memberikan konsekuensi apabila karyawan tersebut ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan? Sekian pemaparan dari tim pembahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.